Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Oke, selamat sore, di mana saja Anda berada. Senang banget bareng kembali dengan kami di sini, Fender dan Fender. Nah, ini masalahnya saya grogi. Saya grogi kalau sudah berhadapan seorang narasumber dengan jam terbang yang sangat tinggi. Betul. Ini loh, Pastor. Respect sekali. Sebenarnya sama loh, Van. Sama, tahu nggak sih? Apa ya? Ngomong apa ya? Kadang gitu kan. Bener. Nah, ini dari suaranya, dari ketawanya tuh Kudus Family udah tahu siapalah. Benar. Ini kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom ya. Ya. Yang ada Pastor Samuel Anton. Selamat sore, Pastor. Selamat sore, Kudus FM, Maxi, Iya. Indi, dan Kak Indi, dan Lavender. Bener. Ini nggak apa-apa loh, Pastor. Nggak apa-apa. Iya, by the way, ini rencananya tuh Mei, Fan. Tapi karena beliau juga aktivitasnya banyak dan saya juga ada sesuatu tepar tepatnya. Wih. Kemudian nggak bisa fixin waktunya dan beliau sangat sibuk. Soalnya mungkin ada yang sudah kenal beliau, kalaupun belum, beliau adalah songwriter dari Unlimited Fire Band ya. Benar, UF Band, singkatannya UF Band. Lalu juga nulis ya. Benar, nulis buku dengan juga. Judul bukunya itu salah satunya adalah benar, Ngegas Tapi Sayang. Ngegas Tapi Sayang. Bareng dengan Pastor Ragu Lewi sama Dani Gamadi. Iya, benar ya. Benar. Betul banget. Bukunya mau tak pamerin sebenarnya biar Gun Family juga kepingin, Max Moore juga kepingin ya. Itu malah ditunjukin sendiri sama Lanton. Keren banget. Isinya keren banget. Apa ya? Kalau ngunyahnya tuh nggak terlalu susah. Ngunyah, jadi bacanya asik. Bacanya asik banget, youth banget loh, Van, tau nggak sih? Padahal juga pasti kayaknya udah punya juga tadi ngobrol sama. Sudah di kantor tuh ada tuh. Iya kan? Di kantor ada. Jadi banyak sekali karya beliau dan juga aktivitas. Mungkin Pastor ada yang belum saya mention nih. Pastor juga aktif di JKI Maranatha ya? Benar. Iya, sekarang udah di pengembalaan di umum bersama Pastor David juga. Ya, senang sekali jadi bisa melayani intergenerasi ya. Nggak cuma anak muda, tapi juga dengan segala usia. Itu seru banget. Karena generasi saya disebut generasi jembatan gitu. Jadi penghubung antara yang Gen Z dengan yang Gen X sama baby boomers, dan itu asik. Dan seru, tapi juga jembatan kan diinjek juga ya. Jadi berdarah-darah juga ya. Setuju, Pastor. Ini. Tapi it's all worth it. Betul. Ini yang belum pernah kita dengar nih ya, karena jembatan asik penghubung gitu aja. Padahal ada efek-efek, ada resiko-resiko yang mungkin harus kita pikul ya, Pastor ya. Benar. Yes, benar banget. Dan juga nih Pastor Samuel Anton adalah fans dari klub bola Manchester United. Glory. Saya fansnya Arsenal nih, maaf nih. Waduh. Saya sama Pastor Verdika sama ya. Selamat ya, selamat juara 2. Ya, nggak apa-apa. Yang penting musim depan balik ke champion. Ya. Aduh. Ini kalau misalnya sesama pencinta klub IPL seperti ini Kak, kita ketemunya seperti ini. Dong. Betul. Asik tuh. Dulu tuh saya paling getol juga ngomongin kayak gini nih, Van. Sekarang ikuti saya satu klub fansnya MU juga. Waduh. We love you Kak Indi, we love you. Mantap. Terus nggak ngikutin tuh kapan coba, karena beberapa hal. Iya. Oke, Fender, mungkin ada yang mau ditanyain. Oh iya, mau ada UF juga ya? Benar. Dalam waktu dekat ini ya, Pastor ya? Betul banget. Bulan Juli tanggal berapa, Pastor, khususnya? Tanggal 4 sampai 6 Juli 2023, dan kita kembali onsite Praise-Cat after 3 tahun kita onsite ya. Online terus multi-site, dan sekarang finally tahun ini bisa kembali onsite. Dan puji Tuhan juga hari ini Presiden Jokowi lagi ngumumin bahwa kita udah masuk masa endemi. Mantap. Iya. Mantap. Jadi momentum banget gitu.
Bener, ya kangen banget Pastor. Kita Bener. ibadah bareng-bareng, seru-seruan di gereja Yes. Pembatuan tanpa dibatasi oleh masker Ya, dan Iya. tapi by the way asik. sekarang tuh kalau pakai masker rasanya ngap nggak sih, Van? Nggak Ya tahu, kan? saya masalahnya Nggak pernah pakai. berarti dari sejak awal tahun saya lepas Sudah nggak? masker. Iya. Saya masih kadang pakai, Van. Jadi terus dilepas kalau sudah rasa sek baru dilepas, suka kelupaan. Ada katanya yang pakai tambah ganteng katanya. Jadi kayak Ya. artis K-pop gitu. Bener. Itu jadi equipment anak muda zaman sekarang tuh Pastor tuh. Gitu ya. Anak muda zaman sekarang equipmentnya ditambah pakai masker udah. Ada yang milih pakai itu juga lebih Iya. cantik. Iya. Betul. Nah, sama sesuai dengan topik yang akan kita bahas sore hari ini, Bas. Betul. Tentang Asik, apalagi asik. nggak jauh-jauh dari anak muda zaman sekarang. Ini langsung buka pertanyaan nih. Boleh. Langsung. Boleh. Tentang UF dulu deh. Oh ya, bahas dulu. Masih dibuka kesempatan Pendaftaran, buat pendaftaran. Kemudian berapa, terus berapa hari kayak gitu kali, Pastor ya, boleh di-announce buat Max Power dan Good News Family, silahkan. Iya. Oke. Senang banget sih akhirnya kita bisa ngadain Unlimited Fire on Set lagi. Dan itu tema kita di tahun ini adalah Deeper. Dan Deeper ini satu hal yang spesial karena untuk pertama kalinya teman-teman dari Heart of God Church itu satu gereja di mana gereja ini punya 7 layers generation. Wow. Jadi benar-benar pelayanannya itu sampai 7 layers untuk pengganti mereka, bukan pengganti ya, reinforcement yang menambah kekuatan mereka. Sampai saya pernah ke sana itu ada anak umur 8 tahun tuh jadi fotografer utama di acara ibadah-ibadah umumnya. Jadi ngeri maksudnya keren banget gitu ya. Jadi anak umur 13 tahun udah main bass di ibadah umum, udah jadi bahkan 19 tahun udah jadi IO di Singapore Expo yang tempat salah satu yang paling gede di Singapura untuk Expo. Jadi keren banget. Jadi mereka ini benar-benar gereja generasi. Dan gereja generasi ini luar biasa adalah nggak perlu jadi gereja yang gede, mega church, nggak usah jadi gereja yang seperti apa, tapi gereja yang memberikan kesempatan, ruang, tempat untuk generasi, trust. Makanya saya rasa ini pas nih. Kita mau di Jawa Tengah, mau di daerah, mau di kota besar, mau di daerah yang nggak gitu besar, bisa kita terapkan. Dan terbukti di kota kami di Ungaran nih, yang saya sering mention bahwa di Ungaran itu sampai sekarang belum ada mall. Waduh, belum ada mall loh sampai sekarang loh. Tapi yang kebutuhan utama ada tuh, Pastor. Apa tuh tempat kayak ibadah? Tempat ibadah, iya. Maksudnya daerah-daerah yang belum ada mall pun kita bisa terapin salah satu value-values yang diterapkan di Heart of God Church. Dan mereka akan datang di Unlimited Fire. Ada 14 orang leaders gitu ya, pemimpin youth, akan empowering kita, senior pastor juga akan empowering kita di sana, plus nanti juga ada teman-teman pejuang-pejuang generasi di sini, ada Christopher Tapeheru, Raquel Lewi, Sydney Muhede, ada Undivided Worship, ada Kevin Lim, karena kita juga lagi launching lagu barunya Unlimited Fire bareng Kevin Lim dari JPCC. Jadi senang banget bisa berkolaborasi finally ya dengan Insight Unlimited. Dan juga ada Michael Randy ya, kalau teman-teman suka TikTok. Clayton, anaknya Clayton, ya papanya Clayton dari Semarang juga. Terus ada Nicholas Sarasta ya dari Singapura. Kalau teman-teman pernah dengar Symphony Worship, ya he's one of the founder gitu. Jadi kita semua bersinergi dengan satu tujuan supaya generasi ini di-empowering, mereka dikuatkan untuk melayani generasi lebih dalam lagi, kan deeper temanya, plus supaya generasi ini mengalami kuasa Kristus dan kuasa Injil. So ini yang kita rindukan itu terjadi kembali sebelum nanti kita akan pergi ke daerah-daerah kita masing-masing. So jangan lewatkan 4-6 Juli. Memang pendaftaran di website ini sudah ditutup, tapi masih bisa on the spot. Bisa on the spot. Ya. Ini. Bisa datang on the spot gitu. Bisa ikut on the langsung spot dan langsung datang ke tempat ya? Langsung datang ke DKI. Bisa daftar di tempat. Itu bisa ya. Terus rally night-nya dibuka gratis. Ya. Rally night-nya yang malam dibuka gratis. Jadi siapapun boleh datang. Asal tempatnya cukup. Saya sempat sih datang rally night waktu vendor terakhir deh. Jadi host kita dong, ya, vendor jadi host kita, always.
Itu peser Proudly banget saya. itu jujur ya peser sama Lantan ya. Itu saya Ya. itu bener kalau waktu naik di apa JKI waktu itu tuh Iya. kakinya itu nggak bisa diem peser. Itu bener-bener itu tremor. Serius, Tapi kan Seru nggak ya. tremor. kelihatan. Saya tetap senyum-senyum. Cie, penyiarnya good Keren kok, news. keren. Nggak sih, Mas? Saya bahagia banget karena waktu itu dia juga jadi penyiarnya belum lama juga kan. Belum Fender belum langsung. baru setahun kalau salah. Wih, mantap. Pen. Ya puji Tuhan lah. Puji Itu Tuhan. dia. Ya, Pengalaman seru itu lah. kayaknya terakhir ya, Pastor ya. UF terakhir Ya, itu sebelum pandemi. Sebelum Iya, pandemi setelah itu ya. kita go online kan. Nah itu karena Nah. MC-nya saya makanya langsung dibuat Gitu. online tuh. Oh enggak. Itu Aduh, pelajaran buat kita semua tahu kasih vendor. Ya itu keren. Jadi buat Max Power yang belum sempat untuk daftar segala macam bisa tuh on the spot, puji Tuhan banget ya. Acara Scribe ini bisa on the spot itu jarang-jarang banget karena dulu tuh selalu full. Karena Benar, biasanya kan disediakan tempat untuk yang tinggalnya jauh di situ Iya, ya. betul. Kalau sekarang mungkin enggak ya, Pastor ya? Ada sih, ada, tapi Ya, ada juga, ya Mas. ini apa satu special things adalah sebenarnya di website masih dibuka sampai hari Kamis. Jadi masih bisa daftar tuh. Walaupun Yes. pengumumannya tutup, pengumumannya kan close Iya, kan iya. gitu, tapi masih bisa daftar sampai hari Kamis. Tapi setelah itu benar-benar close. Jadi segera ya supaya dapat penginapan. Kalau enggak on the spot nggak dapat penginapan. Ini beruntung nih kalau yang dengerin Good News FM sore hari ini itu adalah satu privilege buat Anda. Benar. Iya kan? Yes. Makanya habis ini langsung daftar langsung ke websitenya. Websitenya apa, Pastor? www.unlimitedfireyout.com. Oke. Yes. Itu dia. Langsung aja Good News Family untuk daftar gas. Gas langsung Let's gas. go. Iya. Max Power. Maximum Generation Q&A. Ini kan buat anak-anak muda nih. Nah, Vendor, ada 1-2 pertanyaan. Oh jelas. Banyak. Jelas. Wah ini. Harus banyak pertanyaan kalau Vendor. Karena circle-nya dia youth kan. Dan dia juga youth. Benar. Ayo. Ya walaupun usianya udah hampir kepala 3 tapi ya gak apa-apa lah ya. Hatinya Vendor buat generasi gini lah pokoknya. Luar biasa. Tapi kan tetap saya respect sama Pastor Samuel Anton. harus banyak belajar sama Pastor Samuel Anton. Makanya ini harus banyak tanya nih sore hari ini nih. Setuju. Benar. Siap. Oke. Jadi gini, Pastor Samuel Anton, langsung aja lah saya buka bertanya. Jadi menurut Pastor Samuel Anton untuk generasi melihat dari kacamata Pastor Samuel Anton, kenapa sih kok mau melayani di generasi muda? Padahal generasi muda itu banyak banget perilaku mereka yang dinamis banget, random banget, terus bisa dibilang labil-labilnya mereka lah. Kenapa Pastor Samuel Anton menaruh hati di generasi muda? Wow, so good. Kalau saya sendiri sih waktu saya remaja itu tuh saya di dalam kondisi yang terpuruk, benar-benar terpuruk karena kalau ibaratnya keluarga saya ini berhasil kayak 7 turunan, saya keturunan ke-8 gitu. Maksudnya pas bangkrut-bangkrutnya. Terus saya sakit-sakitan sampai dibilang cacing palolo sama teman-teman. Jadi gambar diri udah rusak, merasa nggak punya potensi, nggak punya apa yang bisa aku lakukan gitu. Jadi nggak ngerti tentang masa depan, udah hopeless banget, sakit-sakitan, bangkrut-bangkrutnya keluarga gitu. Tapi satu kali saya diajak ikut retreat di gereja lokal gitu. Retreat cuma di tempat retreat yang nggak gitu besar dan anak-anak sendiri yang ikut, pembicaranya juga cuma 1-2 orang. Tapi di situ lagi ngomongin tentang kasih Bapa. Dan waktu dengar khotbah juga nggak ngerti karena saya masih bercandaan sama teman-teman gitu. Tapi waktu altar calling saya dipanggil maju, tiba-tiba saya dipeluk oleh pembicaranya dan waktu itu saya ngalami pertama kalinya personal encounter with God. Nah, disitulah dari titik itulah saya ngalami Kristus, saya ngalami Tuhan dan sejarah hidup saya berubah. Saya mulai tergabung di komunitas, di pemuritan, dimuridkan, diajari untuk didampingi itu jadi orang-orang yang melayani dan pada akhirnya bisa lead anak-anak muda gitu. Jadi saya bersyukur banget kalau ada waktu-waktu itu
Kalau enggak, saya mungkin nggak ngerti lagi hidup saya seperti apa. Oleh sebab Iya, itu, iya, iya. saya punya komitmen nih. Nggak cuma aku yang ngalami ini, tapi aku rindu mau jadi alatnya Tuhan untuk mengajak Wow. generasi selanjutnya untuk mengalami Kristus. Mungkin dengan cara-cara yang berbeda, karena setiap generasi juga cara pendekatannya juga berbeda. Dan Ya, ya kita udah lakuin ini sejak sebenarnya tahun 99 sampai tahun ini. Gitu. Jadi itulah yang melandasi untuk kita nggak nyerah. Apalagi generasi ini generasi yang menurut saya ini untuk vendor yang punya hati buat generasi ini yang paling nggak mudah di antara generasi-generasi sebelumnya. Nah, itu dia. Ini yang paling nggak mudah gitu. Jadi kalau kita nyerah, lalu siapa yang bisa melayani mereka gitu? Apalagi saya juga bikin survei waktu itu, lagi bikin buku ini plus lagi selesai tesis gitu ya. Di Jawa Tengah aja itu sekitar ada 600.000 orang-orang Kristen gitu, dan sebagian besar Gen Z gitu kan. Tapi ternyata ketika saya teliti, mungkin bukan penelitian yang bukan untuk Indonesia tapi untuk Jawa Tengah aja. Ternyata rate kedatangan anak muda di gereja-gereja di Jawa Tengah itu 50. Wah. Bisa bayangin nggak, dari 600.000 itu 50 itu per gereja. Tapi itu bukan gereja kecil, gereja besar ya. Rata gitu. Ya ada sih beberapa gereja yang benar-benar punya hati buat generasi, benar-benar yang jemput, naikin bus, naikin apa. Bisalah 300 orang, bisa segituan lah. Tapi rata-rata semuanya 50. Nah, saya jadi penasaran, kenapa? Ternyata apalagi di masa-masa pandemi ini, ternyata sebagian besar mereka masih mengikuti online gitu kan. Atau ikut orang tuanya di ibadah umum. Atau juga kalau itu sih masih oke ya, tapi ternyata sebagian besar juga merasa nggak dapat jawaban di gereja gitu, dengan isu hidupnya, contohnya mental health issue. Ketika mereka lagi ketemu sama leadernya, mungkin belum begitu siap ya ditanya tentang, aku lagi ngalami depresi, kamu ini nggak punya iman, kamu ini nggak percaya. Ya benar sih, kita harus beriman, tapi selalu harus ada jembatan di situ, karena mereka nggak dapat jawaban di situ. Belum isu-isu lain yang ada LGBTQ, trust issue, terus mereka yang kritis, kan Gen Z ini kan kritis sekali ya. Kalau tanya-tanya selalu, kamu tuh jangan banyak tanya, jangan meragukan Tuhan. Ya benar, kita nggak meragukan Tuhan, tapi mereka juga harus punya space untuk mereka bisa menyampaikan keraguan-raguan mereka. Nah, itulah mereka kenapa mulai mundur nih dari gereja. Lalu mereka mulai juga skeptis. Kenapa? Karena info medsosnya kan kayak the bunch of ribuan atau ratusan berita gitu yang mereka dengar tiap hari. Dipotong-potong beritanya, terus lihat pendeta ini dengan pendeta itu, atau ini dengan itu, kayaknya berdebat, dan mereka apaan sih, mereka jadi ilfeel gitu. Dan terakhir biasanya ini yang sedih banget, karena mereka akhirnya memilih jadi agnostik. Mereka ya percaya Tuhan, tapi nggak percaya dengan institusi atau gereja atau komunitas dan segala macam. Jadi ya itulah, kalau nggak kita terus mau nggak menyerah, mereka akan semakin terhilang. Jadi butuh ada orang-orang yang nggak menyerah. Nggak usah cari orang yang sempurna, tapi jadi cari orang yang hadir untuk mau mengasihi mereka. Istimewa sekali. Istimewa banget. Ini jawaban, maksudnya kayak aku di luar ekspektasiku ketika menghadapi orang-orang yang mungkin generasi di bawahku sendiri, kayak rasanya tuh kayak ngelihat kelakuannya mereka tuh kayak, ini apa lagi? Kok ini tiba-tiba dia kayak gini lagi, terus hilang-hilangan, itu kayak bikin down lah. Tapi begitu sore hari ini dengerin Pastor Samuel Anton bicara seperti ini, ya kayak ditampar lagi sama Tuhan lah. Kayak dapat infus ya. Dapat infus lagi. Kan? Kayak dibus lagi, kayak dapat booster lagi, nggak boleh putus asa, karena kita punya reason, punya alasan yang tepat gitu, titipan dari Tuhan, dan harus hadir buat mereka ya, Van ya. Saya juga jadi speechless, tahu nggak sih? Karena tahu nggak, Pastor, mau nggak mau karena circle-nya anak muda juga kayak Vander ya. Saya dengerin ini relate banget gitu ya. Apa yang dipikirkan Vander, apa yang ditampung pertanyaan-pertanyaan dari Vander itu kok bisa sama ya. Tadi yang saya karena nggak ngikutin, jadi saya tuh kayak yang speechless. Luar biasa ya, Vander sama Pastor Anton ini udah dapat chemistry-nya dari kemarin sih, dari pertama kali kita launching itu dia sudah punya pertanyaan yang youth banget, karena ternyata dia ngadepin, Pastor.
Ya mau nyoba Yes. tiap Bangga banget, hari iya. soalnya. Orang di lapangan, pejuang generasi itu vendor. Makanya, saya berdoa banget pokoknya vendor benar-benar berjuang juga, nggak Iya, putus iya. asa ya Fen ya. Gitu. Well, that's mean ini ngejauh banget ya Fer ya. Fen, ya? Banget, jauh banget. Nah terus tadi Pastor Samuel Anton juga bilang sempat nyinggung kalimat gambar diri. Nah emang seperti, maksudnya gini, cara Pastor Samuel Anton menemukan gambar diri semenjak ikut sama Tuhan gimana nih? Sorry kalau mau boleh tanya, waktu Pastor Samuel Anton tadi ikut KKR atau acara gereja tadi itu usia berapa tuh Pastor? Oh, itu masih SMP kelas 1 kalau nggak salah. SMP kelas 1 SMP kelas 2 kelas lah. 1. Iya. Sampai kelas 1, Oke. Tahun 96-an lah ya. 96 itu saya baru 1 tahun loh. Baru 1 tahun ya. Saya baru 1 tahun. 13 tahun, Pastor. Udah belum ya? Belum ya? Iya, segituan lah ya. Ntar itu ya. Wih. Nah, Keren, maksudnya 11-an tahun ya. dalam masa Pastor Samuel Anton menemukan gambar diri itu seperti apa? Kita ingin tahu juga nih masalahnya nih. Iya. Yang ini menarik sih gitu. Karena seringkali itu ya saya ini bingung, aku nggak punya kayak merasa minder gitu. Aku ini merasa udah bangkrutnya di keluargaku, terus nggak punya potensi apa-apa gitu ya. Terus kurus sampai dibilang cacing palulu dan segala macam, dan apa yang harus aku buktikan, gimana caranya membuktikan bahwa aku tuh bisa diterima oleh teman-teman yang lain gitu. Dan ternyata yang aku dapat rejection demi rejection. Contohnya kalau lagi main olahraga gitulah ibaratnya gitu. Ayo Anton ikut gitu. Wah, rasanya diterima, tapi kamu pupuk bawang ya gitu. Maksudnya bagian part yang nggak kalah, menang nggak menang, pokoknya kamu lah diperkecualikan gitu intinya. Terus pupuk orang-orang bawang mendekati, ya Pastor ya. Betul, pupuk bawang. Paham juga ya? Bener tau nggak? Paham dong. Okay, saya juga sering dulu seperti itu Pastor Samuel Anton. Oh gitu ya. Sering. Kalau misalnya main di banget. futsal itu paling sering saya disuruh kiper. Padahal udah kalah, udah berapa banyak gol, pokoknya udah disuruh kiper kayak itulah. Gitu ya. Aduh, ya itu kan sedih banget kan digituin kan. Terus jadi pemain cadangan abadi gitu di basket atau apa. Jadi saya ngerasa, aduh aku nggak punya kekuatan apa-apa, bahkan nggak punya potensi apa-apa maksudnya. Ya bisa gambar sih, dulu gambar cukup bagus, sempat mengharumkan nama sekolah, tapi orang-orang cuma deket sama saya di pelajaran gambar gitu doang. Yang lainnya setelah itu aku dicuekin lagi. Jadi nggak punya sahabat, nggak punya circle yang memang punya teman-teman masa SMP seru gitu, nggak punya gitu. Nah, saya sampai pengen ngebuktiin apa yang harus aku buktiin ya. Nah, sampai satu titik ketika saya mengalami Kristus, saya sadar bahwa di dalam Kristus saya ini bukan mencari penerimaan, tetapi saya ini sudah diterima gitu, karena saya anaknya. Wow. Jadi kan capek kan kalau kita hidupkan mencari penerimaan, tapi ternyata di dalam Kristus kita ini sudah diterima terlebih dahulu. Dan apa yang kita lakukan, pelayanan segala macam itu berangkat dari penerimaan yang sudah Yesus berikan. Wah, itu saya ngerasa merdeka banget kan, karena nggak ada perlu dibuktikan gitu, karena saya mau melayani supaya Tuhan mengasihi saya. Saya dikasihi Tuhan, makanya saya ini mau melayani Tuhan gitu. Jadi itu yang mengubah cara pandang saya. Jadi bukan untuk membuktikan sesuatu, untuk menunjukkan sesuatu. Demikian saya dengan anak saya Yuna sama Caleb. Mereka nggak perlu nari-nari atau doing something apapun yang membuat saya bilang, kamu itu anakku gitu. Enggak mungkin. Gitu. Bahkan mereka sudah dalam kandungan pun saya sudah mengasihi mereka. Gitu. Jadi ketika itu saya merdeka, saya jadi nggak compare sama orang lain. Saya jadi ngerti bahwa Tuhan punya potensi yang punya rencana sama diri saya ini secara spesial, unik, dan beda gitu. Jadi kadang-kadang saya juga bertanya, Tuhan kenapa aku beda ya sama yang lain? Ya karena Tuhan pengen pakai kamu dengan cara yang berbeda gitu. Jadi ya itulah yang mengubah cara pandang saya, gambar diri saya jadi pulih. Saya nggak perlu harus membuktikan apapun, tapi saya tahu saya punya kekuatan, strength yang Tuhan berikan, potensi, talenta, sehingga itu bagian saya adalah mengembangkan yang terbaik dan tetap bersukacita atas keberhasilan orang lain. Itu aja sih. Wah. Keren, gokil. Ini berarti mengartikan bahwa kalau misalnya kita di dalam Kristus itu kita utuh. Ya, utuh, otentik ya. Benar. Kayak yang saya tangkap dari pastor itu, kayak kita tuh no need
to prove anything to anyone. Tapi nggak gampang sih untuk seseorang mencapai ke sana juga sih, Pastor ya. Benar. Ya, untuk Pastor, saya juga amazed banget karena di usia yang cukup muda waktu itu sudah bisa nangkep hal seperti itu. Atau berproses berapa lama nih, Pastor? Oh, berproses banget. Berproses itu kan nggak instan ya. Yes. Makanya perlu yang namanya komunitas gitu di Komsel kan. Jadi saya punya kakak-kakak rohani gitu yang di saat lagi insecure saya, di saat lagi saya down, ada mereka yang menguatkan saya. Mereka nggak sempurna, tapi mereka mau hadir di tengah saya lagi ngalami down, insecure, dan itu sangat membantu saya. Dan mereka selalu ingatkan, mereka selalu pointing to Christ gitu. Mereka selalu bilang, kamu tuh masterpiece-nya Tuhan, kamu berharga di mata Tuhan. Dan itu selalu mengingatkan saya. Dan saya bersyukur dikelilingi oleh mereka gitu sampai sekarang. Jadi saya nggak sendirian. Jangan pernah sendirian. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bisa peduli dan apa ya, memang kadang menyampaikan sesuatu yang jujur, tapi kadang hurt. Tapi itu baik untuk kita bertumbuh. Gitu, maksudnya. Betul, Iya, itu. betul. Jujur, yang penting itu emang ketulusan sih ya, Pastor ya, kalau menyampaikan sesuatu. Kadang mungkin kata-kata itu kayak yang default gitu ya. Tapi kalau kita sampaikan sesuatu dengan tulus, itu bakalan it work buat anak itu ke proses ya. So good, yes. Susah banget kita kayak disimpan, jangan kasih kata-kata yang baik aja. Tapi ternyata itu jadi toksik. Betul. Tidak sama sekali nggak ngangkatin dia gitu kan. Itu kalau ingat kamu itu dikasihi Tuhan, itu kan kata-kata yang default banget kan. Benar. Setting default gitu loh, itu udah sering denger. Tapi untuk kala tertentu, waktu-waktu tertentu tuh kita butuh loh. Butuh banget. Iya kan, self remind saya sendiri, kamu dikasih, udah istilahnya sudah setua ini gitu kan. Kalau dengar firman Tuhan ngomong gitu, kasih Pastor Anton kasih ilustrasi, kayak diingetin lagi, kok gitu ya, mewek lagi. Itu kan betapa pentingnya, padahal udah baca terus-terusan, udah ngerti banget. Tapi ketika diingetin secara langsung gitu tuh kayak yang, iya ya, kok saya mesti lupa gitu kan. Benar. So good. Itu, oke. Nah, lanjut, Pastor. Yes. Oke, siap. Tadi aku cukup lumayan meng-highlight kalimat yang dikeluarkan oleh Pastor Samuel Anton itu gini. Jadi kita nggak butuh orang yang sempurna, tapi yang penting orang itu hadir. Yes. Nah, maksudnya dalam artian gini. Menurut Pastor Samuel Anton, seberapa pentingkah kehadiran seseorang itu di generasi muda? Maksudnya kayak jujur kayak gini ya. Kayak misalnya aku pun sendiri tumbuh di keluarga yang bisa dibilang biasa-biasa aja dan bukan cenderung keluarga yang seperti mungkin orang-orang kebanyakan ya. Orang-orang kebanyakan. Benar. Maksudnya ya di mana papa mama ada di rumah, ya cuma ada di rumah, tapi nggak ada buat aku gitu. Jadi waktu aku sedih, waktu nilaiku jelek ya mereka bodo amat kayak gitu. Sama, boro-boro saya bilang, itu kelas berapa aja nggak ngerti waktu itu saya sih. Kalau kamu mungkin ini masih sekarang masih mendalam. Waktu saya kecil kayak gitu, kelas berapa boro-boro nggak ngerti. Jadi udah sekolah aja. Gitu Jadi maksudnya gimana Pastor Samuel Anton menerapkan itu terutama ke anak-anak Pastor Samuel Anton? So good pertanyaannya, Fender. Ya, kalau saya sih yang pertama, kita nggak mungkin hadir 24 hours ya, nggak mungkin. Kita nggak bisa, dan itu selalu ada di perjanjian di awal gitu, bahwa aku nggak akan selalu hadir 24 hours gitu. Tapi di kehadiranku ini karena aku ingin menginvestasikan sesuatu yang supaya hidupmu ini menjadi lebih baik. Jadi arahnya ke situ. Kalau saya bersama teman-teman, apalagi beberapa teman Unlimited Fire, Praise and Worship dan segala macam, memang kadang saya jadi bapak, kadang saya galak, negur sebagai kakak gitu kan. Tapi tetap galaknya tetap keluar ya, Pastor? Nggak percaya ya. Titik ya. Serius. Maksudnya wait, ini Pastor Samuel Anton bisa galak juga. Karena memang kita sendiri semua tahu, maksudnya Pastor Samuel Anton ya siapa sih yang nggak kenal Pastor Samuel Anton di kota Jawa Tengah gini lah. Ya. Karena UF ya. Banyak lah nggak kenal kan. Anak youth kenal semua kalau di ini fun fact bahwa Pastor Samuel Anton bisa marah juga ke anak-anak lainnya ini. Oke, lanjut Pastor. Iya sih, kadang-kadang kan memang kita harus tegur dan kadang tapi mereka mau terima. Kenapa? Karena dari awal saya selalu bilang bahwa
aku lakuin ini because I love you gitu, because aku menyayangi, Ya. mengasihi kalian gitu. Ha. Dan itu semua demi kebaikan juga buat kalian. Dan itu yang kami lakukan. Makanya mereka ditegur oke juga karena kita merhatiin juga nggak sekedar. Nah ini penting sih. Seringkali anak-anak muda ini ilfil sama gereja karena kalau dihubungi atau sama komunitas youth kali ya. Ketika dikontak kalau ada acara doang gitu. Oke. Di WhatsApp, Ya. ketika WhatsApp keluar, jangan lupa ya komsel ya gitu, atau jangan lupa nih datang ke youth, atau jangan lupa. Nah di hari-hari lain yang nggak ada apa-apa biasanya jarang banget. Nah di situ kita mau ubah cara mainnya nih gitu. Kita mau kontak kadang-kadang cuma like ya nggak tahu kenapa hari ini I want to pray for you, atau Ya. apa yang bisa bikin hidupmu itu semakin berkembang gitu. Oh kak, aku kayaknya perlu ini. Kalau di Unlimited Fire Present Worship, kadang aku pengen ada ke studio, pengen gini. Oh yuk kita sama-sama yuk. Aku kenalin sama ini, kita bisa collab sama ini segala macam. Apa yang bisa bikin kamu ini berkembang? Itu yang kami lakukan. Atau ada yang kak, Pastor, aku pengen sekolah di sini, pengen kuliah di sini. Aduh, gimana ya? Oke, kita cariin beasiswa untuk mereka. Atau bahkan di hari-hari ulang tahun atau hari-hari yang pencapaian mereka kayak kelulusan atau ulang tahun, kita benar-benar celebrate gitu, kita rayain. Jadi itu satu bentuk bahwa memang kita peduli sama hidupmu. Dan saya sangat diberkati, Pastor Hao ya pernah bilang, dari Heart of God Church pernah bilang, cari orang-orang yang nggak diingini dunia, tapi jadikan mereka orang-orang yang dicari sama dunia. Gitu. Mantap. Jadi saya bersyukur sampai dari tahun 2000-an sampai sekarang ini ya saya mulai lihat hasilnya. Anak-anak udah ada yang jadi dokter, bahkan sekarang ada yang jadi colorist yang bikin MV-nya dari Noah, dari film-film bioskop, band On Jody gitu, namanya Yehuda gitu. Ya itu, jadi sekarang mereka yang give back gitu, kayak aku pengen support nih, bikinin video klipnya Unlimited Fire tak terbatas gitu kan. Nah, mereka yang colorist, mereka yang bikin, dan mereka give back to the Lord gitu. Jadi saya bersyukur. Tapi kan intinya dulu belum ada yang ngerti mereka, dan ada kita yang mau hadir untuk kasih kesempatan untuk mereka gitu. Jadi itu yang values yang kita hidupi. Jadi jangan lihat mereka sekarang, tapi lihat bahwa mereka itu punya potensi yang besar untuk masa depan. Gitu. Jadi invest saja, kasih mereka, dan ketika mereka akhirnya bertumbuh, berdampak, kan ya tentu kita juga bersyukur, bersukacita. Gitu. Oke. Nah, lanjut lagi, Pastor. Gimana kalau misalnya ketika Pastor Samuel Anton ini ketika menegur mereka dan mereka mengambil sikap baper, gimana tuh? Kalau misalnya sampai seperti gitu, akankah Pastor Samuel Anton ngejar-ngejar terus, atau mungkin Pastor Samuel Anton bakal diemin, gimana nih? Ya seru sih, apalagi Gen Z ya. Benar. Generasi Strawberry Generation. Nah ini. Bahkan mereka pun nggak suka loh kalau dibilang generasi strawberry. Iya. Gitu kan, apaan sih gitu ya. Makanya Iya. memang untuk Gen Z ini banyak yang jago melayani, tapi nggak banyak yang jago jaga hati. Itu kan yang jadi masalah. Banyak yang jago melayani tapi nggak jago jaga hati. Oke. Kita highlight nih. Oke. Lanjut, Pastor. That's why biasanya ya ketika saya tegur, tentu saya tegurnya itu nggak marah-marah di depan banyak orang segala macam. Puji di depan banyak orang, tegur 4 mata, selalu gitu sih. Jadi yang saya lakukan, saya selalu sandwich. Jadi sandwich itu maksudnya awalnya pujian dulu gitu. I'm so grateful lihat pertumbuhanmu seperti ini. Tapi nah yang di tengah-tengah ini memang poin utamanya gitu. Kalau aku pengen kamu bahagia, pengen kamu seneng-seneng aja, aku nggak akan ngomong ini. Tapi kalau aku pengen lihat kamu bertumbuh, berproses, dan jadi lebih baik dari kamu yang sekarang, I need to talk about this gitu. Tapi walaupun ini mungkin bikin kupingmu merah, tapi aku percaya ini bikin hidupmu semakin maju gitu. Nah di situ saya mulai share heart to heart. Nah setelah itu saya tutup lagi dengan, tapi aku percaya bahwa kamu itu punya potensi yang besar, bahkan lebih baik dari kami yang saat ini. Kita doain mereka. Tapi kalau yang baper ya tetap ada yang baper, ada kok. Tapi pada akhirnya mereka ngerasain kok, walaupun akhirnya mereka sempat live group atau mereka pergi, mereka nggak mau kontak, tapi endingnya mereka sadar bahwa ya memang kami nggak punya agenda, kami hanya ingin hidupnya jadi lebih baik. So mereka akhirnya tersadarkan
dan itu kerja Roh Kudus pasti. Iya, Bener, bener, betul. bener, Treatmentnya pasti beda ya, Pastor ya. bener. By the way, Beda-beda. saya mau pamit nih, Pastor. Iya. Oh gitu. Mau pamit Waduh. sebentar Ini karena saya ini ditinggal sendiri komunitas dong kalau seperti ini. Wah. canggih, dia mahir, bakalan jadi berkat buat Max Power semua yang ada bersama dengan kita semua ya. Kalau ada yang Siap. mau kirim pesan teks gitu boleh langsung ke WhatsApp bisa atau ya nggak apa-apa, ini vendor masih punya stok pertanyaan banyak. Pastor, Aduh, thank you siap. ya. Selamat Thank you, melanjutkan Kaidi. dan be blessed pokoknya. Thank you banget. Oke. Ya, Siap, terima siap. kasih Kak Indi sudah menemani saya Wih, dan lanjut nih, vendor. harus menginggris, maaf ya, Sir. Kita lanjutin ngopi bareng aja gimana nih, yuk? Oke, gas, ayo. Enak nih kalau misalnya sama Pastor Samuel Anton, ayo aja udah. Iya nih. Oke, nah kita lanjut lagi ya, Pastor ya. Tadi kita sampai bahasan di mana kalau misalnya ada yang baper-baper. Nah, selanjutnya, Pastor. Gimana kalau ini kembali lagi aku pengen tahu dari sudut pandangnya Pastor Samuel Anton. Ya. Karena jujur setiap pendeta atau setiap pastor yang hadir sore hari ini itu pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda mengenai kasus ataupun cerita-cerita yang vendor sampaikan. Iya. Jadi gimana menurut Pastor Samuel Anton sendiri kalau kembali lagi ya, ini nggak jauh-jauh dari anak muda sama anak-anak gereja lah kayak gitu. Ya. Dia rajin pelayanan nih. Rajin pelayanan sana sini, udah pelayanan sampai luar kota atau luar negeri mungkin, udah terkenal sampai luar kota mungkin kayak gitu, tapi masih melakukan dosa. Kalau dari Pastor Samuel Anton seperti apa? Iya, menarik sih. Seringkali itu bukan dosanya yang terlalu kuat, gitu ya. Oke. Tetapi kitanya yang masih jadi penikmat. Alright. Jadi itu masalahnya. Jadi seringkali kan kita bilang, kok aku udah pelayanan, tapi aku masih jatuh bangun dalam dosa. Kayaknya itu dosanya tuh kayak ngiket banget. Gimana ya Kak gitu kan. Aku udah pengen menang juga, tapi kenapa harus ngalamin ini? Bukan dosanya yang terlalu kuat, kitanya yang masih suka jadi penikmat. Poinnya cuma di situ. Jadi selama kita nggak jadi penikmat dan kita punya komitmen, maksudnya sekali bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kalau kita lihat pengorbanannya Kristus, kita lihat pengorbanannya Kristus, kita lihat apa yang sudah Yesus lakukan. Contohnya kita yang sinah, dia yang dihukum. Ya. Kita yang meninggalkan, dia yang cari kita. Lagu baru UF kebetulan kau menemukanku itu tentang itu juga ya. Terus kita yang nggak setia tapi dia tetap setia dan segala macam. Jadi kalau lihat itu tuh udah rasanya, aduh Tuhan, thank you so much, bersyukur banget dengan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Nah, kasih Tuhan tuh udah sempurna, kasih Tuhan tuh yang sudah segalanya yang dia lakukan di kayu salib udah, it's all amazing gitu. Nah, tinggal kita ini yang mau nggak gitu ya, maksudnya untuk lihat apa yang sudah Kristus lakukan dalam hidup kita, dan kalau kita lihat itu pasti kita akan meninggalkan dosa. Tanda kutip kita akan nggak mau menikmati dosa gitu. Ya kadang-kadang kita bisa jatuh, itu wajar gitu ya. Bukan maksudnya dalam kehidupan kita kan kadang-kadang kita berproses kan gitu. Kita bisa jatuh, tapi kalau orang yang nggak menikmati tentu akan cepat untuk bangkit, kan orang benar bangkit. Oke. Jadi kita bukan berarti wah akan selalu strong, akan selalu kuat. Tapi di saat kita kadang di lowest moment, kita mulai mau tergeletak, tapi kita nggak dibiarkan tergeletak karena kita tahu kita pointing to Christ. Jadi sekali lagi orang yang masih pelayanannya kencang, dosanya kencang, ini saya mau katakan bukan karena dosanya yang kuat, tapi mereka lah yang masih jadi penikmat. Oke. Aku setuju banget sih, karena memang aku pun juga pengalami, Pastor. Kayak rasanya kalau aku jujur pelayanan udah sana sini, tapi mungkin ini pertanyaan dari aku ya, colongan ini. Katanya saya pelayanan sana sini udah di umum, udah di youth, udah di anak, tapi kayak ngerasa aduh begitu kayak ini dosanya kok nggak lepas-lepas. Tapi ternyata dari aku sendiri ini masih mau menikmati dosa itu. Exactly. Oke. Wah, gokil. Pokoknya gokil. Terima kasih banget Pastor Samuel Anton. Ini nggak tahu, pokoknya kalau maksudnya kalau misalnya sore ini nggak dipaksa. Ini jujur ini aku dipaksa, Pastor, untuk maksudnya. Oh gitu.
saya dipaksa nih. Ayo kamu apa namanya harus apa namanya harus buka program bukan buka ya, tapi kayak maksudnya kamu dikasih program, tapi nanti narasumbernya adalah pendeta anak muda di Semarang, di Jawa Tengah, sorry. Jawa Tengah. Seru. Kamu ya, gokil, terima kasih pokoknya Pastor. Oke, lanjut lagi Pastor. Nah, ini masalah selanjutnya adalah ketika kita di gereja melihat sosok atau leader kita atau kakak rohani kita itu tidak sesuai dengan apa yang mereka omongkan atau mereka ucapkan. Kan jujur anak generasi di bawah kita kan lagi masa-masa seperti itu. Jadi ngelihat apa namanya kakak rohaniku kayak gitu, percuma. Orang dia aja masih bohong, dia aja masih ngerokok, dia aja masih lihat pornografi kayak gitu. Gimana, Pastor? Ya, inilah yang terjadi ya, fenomena ya. Memang kita juga nggak bisa menghindarkan hal-hal seperti itu bisa terjadi di gereja kita atau di komunitas kita. Ya kita idealnya adalah kita punya punya pembimbing rohani atau punya orang-orang yang dekat sama kita yang memang punya integritas gitu. Tapi kalau itu yang kita lihat, ya memang sekali lagi kita pointing to Christ sih, kembalinya pointing ke Yesus gitu. Jadi kita semua adalah orang-orang yang ya kita dibenarkan dan juga kita orang-orang yang dalam proses semakin hari semakin serupa dengan Kristus gitu kan. Jadi di posisi itulah kadang kita akan lihat ada hal-hal yang nggak sinkron gitu. Nah, disitulah sebagai satu komunitas kita mau untuk saling menegur ya, saling discuss, saling sharing heart to heart. Apalagi kalau itu dalam satu komunitas ya nggak apa-apa untuk share tentang Kak, boleh nggak punya waktu gitu. Aku diberkati sama Kakak, tapi kenapa kok aku juga lihat kejadian ini? Karena memang mereka kan bukan orang-orang yang sempurna gitu. Jadi mereka kadang ada hal-hal yang kok nggak sinkron ya, nggak sesuai. Dan saya juga dapat teguran banyak di masa proses saya menjadi pemimpin ya. Dan saya bersyukur ada orang-orang yang mau datang ke saya dan tunjukin blind side saya. Nah itu sangat mengubahkan saya. Dia bilang, Kak Anton, aku tahu kamu udah ngelakuin ini powerful banget. Tapi aku kok lihat ada hal ini yang wah itu kaget tuh. Kadang-kadang the truth is hurt gitu kan jadinya. Ya benar. Ternyata aku gini ya, ternyata aku telatan contohnya gitu, atau ternyata aku ternyata belum bisa jaga mulut, masih bisa ngomongin orang gini. Nah di situ jadi blind side saya yang mereka thank you for sharing this ya, aku appreciate ada orang-orang yang mau jujur sama aku, nggak cuma yes man, nggak cuma asal bapak sayang, bapak suka gitu ya, tapi mau openly untuk ngomong tentang saya gitu, blind side saya, dan saya sangat menghargai orang-orang yang seperti itu until now gitu. Jadi ya pemimpin sekali lagi jangan cuma anak muda yang jangan baperan, pemimpin juga jangan baperan dong gitu. Apalagi kalau lihat hal-hal yang tadi dilihat, kamu memimpin ternyata masih lakuin ini ya kita harus buka diri sedemikian rupa untuk terima masukan gitu. Karena itu yang membuat kita jadi lebih baik. Betul. Berarti feel free aja buat orang-orang di luar kita, maksudnya bukan event itu bukan circle kita untuk menegur kita ya berarti Pastor? Kalau saya sih gini, saya sangat menghargai. Seringkali itu ada orang yang orang yang nggak suka berbicara sama kita tapi suka ngebicarain kita. That's the problem gitu. Semuanya ngerti masalah kita, tapi kitanya sendiri nggak dengar dari orang itu. Nah itu yang bahaya gitu. Lebih baik kalau saya sih ada orang-orang yang datang sama saya untuk ngeliatin blind side-nya, tapi nggak sibuk ngomongin saya di belakang gitu. Itu saya lebih appreciate. Tapi untuk dalam tegur menegur sih memang nggak bisa ya kalau nggak ada hubungan. Jadi itu penting relationship. Makanya sangat disarankan yang bisa kasih masukan adalah orang-orang yang memang punya hubungan relationship dulu gitu. Kalau yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba ngasih teguran segala macam sih ya bisa aja, tapi mungkin perlu jembatan sih actually. Benar. Oke, paham. Iya. Dan ini baru pertama kali saya alami bahwa ada pertanyaan yang masuk, Pastor. Oh, gitu ya. Seru. Benar. Oke, siap. Jadi gini, ini namanya nggak mau disebutin. Ya, jadi dia mau tanya ini nih, gimana cara untuk gak ikut-ikutan bergosip
di saat sedang berkumpul dengan teman. Pas, ini pas. Tidak saya bikin-bikin, tapi ini ada yang tanya seperti itu. Ya. Oh, keren sih. Pertanyaannya keren. Aku belajar malah salah satunya dari Raquel Lewi. Asik banget sih. Ya, seringkali kan kalau dalam kita pembicaraan teman-teman gitu, wah ini ada ini loh, ada ini dunia persilatan gitulah maksudnya. Tapi satu titik kalau memang itu gosip gitu, kalau itu memang fakta ya memang kita cari solusi ya, intinya seperti itu. Tapi kalau itu gosip, saya suka sama Raquel Lewi, dia bilang ini, oh I think kayaknya dia orangnya nggak kayak gitu deh. Gitu. Coba deh aku mau tanya sama orangnya dulu deh, jangan-jangan dia lagi ngalamin apa. Nah itu sudah langsung nutup pembicaraan tuh dengan segala gosip yang ada gitu. Jadi itu menarik. Jadi dia berani sampaikan sesuatu yang juga nggak yang denial, tapi dia menyampaikan sesuatu yang fakta gitu. Kayaknya orangnya nggak kayak gitu deh gitu. Dan coba aku mau tanya deh, apakah dia benar-benar ngalami seperti itu apa enggak? Tapi I need time to talk with him gitu. Contohnya seperti itu. Berarti perlu waktu untuk konfirmasi berarti. Betul. Karena kalau enggak kan ya itu apa namanya akan jadi liar, asumsi kan liar kan. Bener, dan kasihan orang yang diasumsiin juga gitu. Benar. Oke, terima kasih untuk yang sudah mau bertanya di MaxG sore hari ini. Saya hargai dan Anda mendapatkan voucher tidak dong? Wis, gitu ya. Tidak ada voucher-voucher. Mau ikut UF enggak? Aku kasih tiket tuh kalau mau. Iya. Ditawarin tuh. Nanti tapi nanti dari dari ya Tuhan Yesus yang sudah bayar dosa-dosa. Mantap. Oke, kita lanjut lagi pembicaraan kita, Pastor. Karena ini waktunya kita cuma dikasih 1 jam dan ini tinggal 10 menit lah. 10 sampai 12 menit. Kayaknya baru ngobrol. Gak kerasa. Oke, lanjut lagi, Pastor. Nah, gimana nih kalau misalnya di gereja kita kalau ada atau jemaat atau anak muda yang tadi kan Pastor udah sempat singgung nih, agnostik, terus ateis. Nah, gimana kalau misalnya tiba-tiba anak di gereja kita itu tiba-tiba datang nih sama kita, Kak Anton, saya memutuskan untuk agnostik. Kalau dari Pastor Samuel Anton gimana? Oke, kalau dari saya sendiri jangan kagetan ya. Oke. Karena banyak banget anak-anak muda nih memang nggak tahu kenapa nih musimnya trennya kayaknya seneng yang kayak gitu. Offended gitu kan. Kalau saya sih ya itu kita belajar jangan kaget-kagetan ya. Tapi stay cool aja dulu. Tapi mulai sih setelah dengar itu seringkali masalahnya itu bukan generation gap, tapi communication gap itu problemnya. Jadi kita harus jadi pendengar. Jadi bukan mendengar untuk memberi jawab, tapi mendengar untuk mengerti. Itu penting juga. Makanya kalau saya selalu setelah kalau ada anak yang declare itu, bahkan itu orang yang dekat sama saya sih sebenarnya, termasuk saudara juga. Aku agnostik aja kok, dia ngomong gitu. Ya waktu itu saya selalu diem dan apa yang menyebabkan kamu ngambil keputusan ini? Kok mau denger gitu. Nah itu kadang-kadang saya mulai ngerti mereka tuh kecewanya di mana. Dan seringkali ketika dengar semuanya itu ternyata tetap ada solusi kok. Ternyata bukan karena dia udah ngambil decision 100%, tapi ternyata karena kecewa sama ini, karena lihat itu, lihat ini, lihat itu. Dan ketika kita kasih perspektif yang berbeda, mereka jadi mulai, oh iya ya, nggak semua orang seperti itu ya. Aku nggak mau menyamaratakan semuanya ya. Nah itu penting, makanya kita perlu discuss. Mereka perlu yang namanya safe space atau safe place. Ruang yang aman untuk mereka menyatakan keraguan-keraguannya mereka. Jangan langsung wah kamu nih harus ditumpangi tangan dulu nih. Walaupun pada akhirnya kita doain sih ya gitu. Oke. Tapi kasih ruang. Iya, setuju. Nah, tapi memang alasan dari beberapa anak atau orang untuk memilih agnostik dan ateis itu memang kepahitan dengan gereja kah atau dengan orang di gereja kah? Gimana, Pastor? Sebagian besar karena kepahitan dan kecewa dengan dunia yang mereka lihat sekarang ini gitu. Kok gereja gini sih? Apalagi kan banyak akun-akun yang mungkin memotong-motong hal-hal yang nggak sepenuhnya seperti itu segala macam gitu. Jadi ya mereka kan
tiap hari kan lihatnya seperti itu terus, jadi mereka cepat langsung ambil kesimpulan, padahal belum tentu 100% seperti itu dan segala macam. Jadi Oke, oke. ya mereka perlu filter di hati sih, tapi seringkali hal-hal itulah yang bikin mereka jadi ilfeel, yang pasti ilfeel. Kok gereja gini banget sih? Gitu. Ternyata wah kok ada yang manipulasi, kok ada yang lakuin ini, ada yang lakuin ini gitu. Jadi mereka menyamaratakan, padahal nggak semua seperti itu, hanya beberapa mungkin yang memang terjadi seperti itu, tapi nggak semua. Ada gereja-gereja, ada orang-orang juga yang masih tetap inline, tetap memegang kebenaran dan segala macam. Jadi kita harus perlihatkan perspektif mereka bahwa nggak semua seperti itu dan segala macam. Intinya punya ruang untuk mereka bisa menyatakan keraguan-raguannya, tapi kita juga datang membawa nilai-nilai values firman Tuhan. Gitu. Jadi kita nggak compromise, tapi kita engage, kita connect dengan apa yang sedang mereka rasain hari-hari ini. Intinya sih seperti ini, gini. Kalau kamar itu gelap, kan susah kan ngeberesinya kan. Kamarnya gelap tuh, susah ngeberesinya. Tapi ketika ada keterbukaan, itu saya bilang lampu light gitu ya. Ketika lampunya nyala, apakah kamar itu otomatis bersih? Enggak dong. Kan enggak. Tapi ketika lampunya nyala, kita bisa ngerti bagian mana yang harus diberesin lebih dahulu. I see. Gitu. Jadi keterbukaan mereka itu gold banget. Itu satu awal yang bagus banget untuk kita beresin satu persatu masalah hidupnya. Dan endingnya biasanya pasti fatherless, biasanya seperti itu sih. Oke. Gak tahu kenapa ini waktu Pastor Samuel Anton ngambil perumpamaan tentang tadi kamar kalau mau dibersihin ketika lampu dimatiin pasti nggak akan bisa dibersihin. Tapi ketika lampu dinyalakan memang tidak langsung bersih. Tapi mulai dari situ kayak kita tahu sisi mana dulu yang akan kita bersihin. Itu waktu Pastor Samuel Anton bilang seperti itu. Jujur mau nangis Pastor. Oh. We love you, bro. Gokil. Serius. Ya kayak rasanya kayak aku pun sendiri memang jujur aku pun sendiri harus banyak belajar dari orang-orang seperti Pastor Samuel Anton, Pastor Indra, Pastor Budi. Kayak rasanya kayak aku pun belum bisa dikatakan leader kalau misalnya ya masih ya gitulah. Sorry Pastor. Semua berproses, don't worry. Yeah. Bareng-bareng kita berproses ya. Siap, Pastor. Oke, kita next lagi, Pastor. Masih membahas tentang karena memang anak muda ini memang banyak banget masalah yang mereka hadapi dan kita pun sendiri kayak harus banyak belajar untuk kita bisa jangan sampai salah ngambil tindakan ke mereka. Kayak gitu. Jadi ya aku pengen banget banyak belajar dari Pastor Samuel Anton sama pastor-pastor yang lainnya lah. Nah, aku mau tanya lagi, Pastor. Kalau misalnya ada anak di gereja atau anak rohani kita yang mungkin mereka pertama-pertama deket banget sama kita, tapi suatu saat ketika mereka mempunyai dunia yang baru, mereka mempunyai aktivitas yang baru yang tentunya menyenangkan mereka, dan mereka akhirnya berpaling dari kita, bahkan dari gereja. How? Wow, menarik sih. Nyesek juga ya kalau ngalami situasi seperti itu gitu. Iya. Ya kalau gitu saya selalu belajar tentang season sih sebenarnya. Season. Jadi bisa aja kelihatannya mereka menarik diri dari kita, itu sebenarnya semangatnya masih sama, tapi seasonnya udah beda. Itu yang kita perlu juga pelajari. Ada orang-orang yang memang ninggalin kita karena benar-benar karena pergaulan yang salah. Nah, itu kita bisa kembali kuat-kuatan lah ibaratnya seperti itu. Tapi sering kali mereka ninggalin gereja karena judgmental karena season itu. Jadi di judge, kamu itu kok beda ya, nggak kayak dulu ya. Dulu bisa kayak gini pelayanan. Sekarang kok nggak bisa kayak gini ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh sering kali gampang banget di judge. Padahal hatinya masih sama, semangatnya masih sama, seasonnya udah beda. Mungkin yang dulu SMA sekarang kuliah, yang kuliah sekarang udah kerja, dan tentu dunianya udah beda. Nah, makanya biasanya kalau saya ketemu sama orang-orang seperti ini, saya ajak ketemuan dan saya bilang, di musimmu yang saat ini, apa yang bisa bikin kamu tetap bisa melayani Tuhan, gitu, tetap bisa berbuah. Dan seringkali ada yang, iya nih aku pengen kayak dulu, pengen jadi volunteer, tapi nggak bisa.
Tapi sekarang aku Hmm. bisa bantu dengan cara lain. Iya, iya. Contohnya mungkin secara dana atau mungkin secara support yang lain yang nggak kelihatan, yang di belakang layar, yang mungkin biasanya orangnya on the stage, tapi kali ini di belakang layar. It's okay. Makanya dalam pelayanan, dalam komsel dan segala macam, seringkali kita nggak selamanya mereka harus seperti itu, tapi seringkali setiap tahun kita panggil lagi dan kita tanya, gimana kamu masih oke nggak? Apa seasonmu udah beda, musimmu udah beda? Kalau udah beda, apa yang harus diubah? Mungkin kamu udah nggak bisa di sini lagi, tapi di tempat mana yang kamu bisa maksimal seperti itu. Tapi kalau karena meninggalkan kita karena pergaulan yang salah segala macam, ya kita kuat-kuatan aja sih. Oke, Tunjukkan masih bisa kepedulian diomongin lah. kita. Iya, 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 iya iya, gitu. iya. Kita tunjukin care kita lah. Iya, Kita iya, kirimin iya. apa, kita doain, kirim voice note, atau intinya bahwa menyadarkan mereka bahwa ada orang-orang yang selalu berdoa buat mereka. Iya, iya. Gitu. Ini kalau aku nangkep berarti kalau melalui perhatian kecil pun itu bisa berdampak besar buat orang-orang yang kita pegang ya. Bukan kita pegang, Yes. orang-orang di luar sana, Besar. Betul, banget sih. Hal kecil yang kadang kita pikir apaan sih, tapi ternyata bisa berdampak besar untuk kehidupan seseorang. Who knows gitu. Makanya kita nggak bisa nyenengin semua orang, tapi kita bisa baik sama orang gitu. Ya, oke, oke. Wah, luar biasa banget sore ini. Tapi Pastor, ini karena kita tinggal beberapa menit ini, jadi Wow. maaf banget nih, ingin banget kalau misalnya bisa 2 jam lah, 3 jam ya, ayo aku jawabanin. Tapi ini kayaknya memang harus udahan habis gini. Nah, untuk terakhir dari Pastor Samuel Anton, boleh dong kasih closing statement buat kita semua sore hari ini. Sebagai anak-anak muda ini, apa yang harus kita lakukan lah? Boleh Yes. juga untuk leader-leader gereja yang sudah mulai kendor atau sudah mulai Iya. kayak lesu kayak gitu. Silakan, Pastor. Ya, thank you. Untuk para orang-orang yang punya hati bagi generasi ya, para pejuang generasi, youth leader, atau bahkan senior leader yang punya hati buat anak muda, saya ingin encouraging rekan-rekan semuanya bahwa generasi muda itu bukanlah problem yang harus diselesaikan. Tapi mereka adalah pribadi yang perlu dikasihi dan dipercayai. Dengan itu pendekatannya kita bakal beda. Kalau selama ini kita pikir mereka adalah problem, ya kita pasti akan menangani mereka, what's wrong with you gitu. Tapi kalau mereka pribadi yang perlu dikasihi dan perlu dipercayai, ya approach kita akan beda. Bukan what's wrong with you, tapi what can I help you. Itu yang akan mengubah hidup mereka. Ya, oke. Gitu. Gokil banget sore hari ini. Bagus, Emily. Mungkin memang waktunya sebentar, tapi kalau misalnya memang nanti siapa tahu bulan depan kita ditambah jamnya, jadi silakan aja. Tiba-tiba nih ada 2 pertanyaan masuk. 2 pertanyaan masuk. Tapi karena ya, kenapa gak dari tadi coba? Ya mungkin baru dengerin good news mungkin ya. Jadi ini mungkin lain kali nanti kita kalau misalnya ketemu lagi nanti akan vendor bacain lagi. Ini pasti akan vendor foto habis gini. Jadi Boleh. kalau minggu depan, minggu berikutnya, kalau ketemu lagi sama Pastor Anton, nanti vendor akan tanyain langsung ke Pastor Anton. Siap. Terima kasih waktunya Pastor Anton untuk sore hari ini. Thank you vendor, Meci, dan semuanya. Sukses untuk di pelayanannya di UF besok Juli tanggal 3 Datang loh, vendor, datang loh ya. Sudah didaftarkan, saya pasti ikut. Siap. Sukses juga untuk keluarga juga, pelayanan yang lainnya, UF Band juga, pokoknya salam untuk keluarga di Ungaran. Oke. God bless, thank you. Akhir kata saya vendor untuk Good News FM dan Pastor Samuel Anton. Be sure only good news for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless you and stay healthy. Terima kasih. Oke. Ini kedengaran suara Pastor? Aman? Kedengaran vendor. Aduh, thank you banget. Seru banget. Benar. Terima kasih banget kok. Aduh, pokoknya kok boleh dong doain buat aku kok. Oke, let's pray. Boleh doain. Wait. Oke, silakan kok. Oke. Tuhan, kami bersyukur hari ini bisa ngobrol dengan vendor Tuhan. Kami bersyukur dengan hatinya yang selalu menyala-nyala buat generasi. Kami tahu ada banyak hal, tantangan-tantangan ke depan, tapi Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang berikan ide, Engkau yang berikan tuntunanmu Tuhan. Dan memang generasi ini perlu untuk dituntun, bukan dituntut. Oleh sebab itu kami